Salam saudara dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Dua Tak Berbeda. Mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara, jika kita diberkati Tuhan melalui perenungan firman Tuhan ini, mari kita membagikan renungan firman Tuhan ini kepada sanak saudara, orang-orang yang kita kasihi, untuk mereka juga menerima berkat Tuhan, menerima penghiburan melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Selamat mendengarkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama Shalom saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan tema belajar mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Nats 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudara dapat membacanya di rumah. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merasa sulit mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Setiap hari kita mendengar begitu banyak suara. Ada suara kekhawatiran, pendapat orang lain, tuntutan pekerjaan, keinginan pribadi, bahkan suara ketakutan tentang masa depan. Di tengah semua suara itu, apakah kita masih memiliki hati yang siap mendengar suara Tuhan? Firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 menceritakan tentang Samuel yang masih muda. Ia melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Namun, ayat pertama memberikan gambaran tentang keadaan rohani pada masa itu. Firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Artinya, bangsa Israel sedang berada dalam keadaan rohani yang tidak baik pada saat itu. Pelayanan keagamaan tetap berjalan, tetapi kepekaan terhadap suara Tuhan mulai hilang. Nah, pada suatu malam, Samuel sedang berbaring di dalam bait suci. Kemudian Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlari kepada Eli karena ia mengira
Eli yang memanggilnya. Namun, Eli berkata bahwa ia tidak memanggil Samuel. Peristiwa itu terjadi sampai 3 kali. Dalam ayat 7 menjelaskan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ini tidak berarti Samuel sama sekali tidak mengetahui tentang Allah. Samuel sudah melayani di rumah Tuhan. Akan tetapi, ia belum memiliki pengalaman pribadi dalam mengenali panggilan dan firman-Nya. Saudara, dari bagian ini kita belajar bahwa seseorang bisa berada dekat dengan kegiatan rohani, tetapi belum tentu memiliki kepekaan rohani. Kita bisa rajin beribadah, melayani, menyanyikan pujian, bahkan membaca Alkitab. Tetapi hati kita belum tentu sungguh-sungguh siap mendengar dan menaati Tuhan. Saudara, setelah panggilan yang ketiga, Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Eli kemudian berkata, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu ketika Tuhan memanggil kembali, Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Jawaban Samuel menunjukkan 3 sikap penting. Pertama, Samuel memiliki hati yang siap mendengar. Ia tidak berkata, "Tuhan, dengarkanlah semua keinginanku." Ia justru berkata, "Berbicaralah." Saudara, mendengar Tuhan dimulai ketika kita berhenti menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Yang kedua, Samuel menempatkan dirinya sebagai hamba. Dia berkata, "Hamba-Mu ini mendengar." Seorang hamba tidak hanya mendengar untuk memperoleh informasi. Seorang hamba mendengar untuk melakukan kehendak Tuannya. Demikian juga, kita membaca firman Tuhan bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk ditaati. Yang ketiga, Samuel menyediakan dirinya bagi Tuhan. Ia tidak mengetahui bahwa pesan Tuhan yang akan disampaikan kepadanya adalah pesan yang berat mengenai keluarga Eli. Namun, Samuel tetap mendengarkan. Mendengar Tuhan tidak berarti kita hanya menerima firman yang menyenangkan. Kita juga harus bersedia menerima teguran, koreksi, dan perintah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudari dikasih Tuhan, suara Tuhan pada masa kini terutama kita kenali melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu, kita tidak perlu mengejar pengalaman mistis atau mencari suara-suara yang tidak jelas. Kita perlu datang kepada Alkitab dengan hati yang rendah, berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, memahami firman Tuhan dengan benar, lalu menaatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara melalui firman-Nya agar kita mengampuni seseorang, meninggalkan dosa, memperbaiki hubungan, hidup jujur, bersabar dalam penderitaan, atau tetap setia dalam pelayanan. Saudara, pertanyaannya bukan hanya apakah Tuhan berbicara, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah hati kita
masih mau mendengar. Mari kita memiliki sikap seperti Samuel dan berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah banyaknya suara dalam kehidupan kami, berikanlah kepada kami hati yang peka terhadap firman-Mu. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih banyak meminta Tuhan mendengarkan keinginan kami, tetapi kami sendiri tidak mau mendengarkan Tuhan. Ajarlah kami membaca, memahami, dan menaati firman-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima penghiburan, teguran, tuntunan-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu yang mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam.